Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Siaan, NIM 2406 dengan mata kuliah Teknik Radio. Oke, saya di sini akan mempresentasikan tentang prinsip kerja antena dan saluran transmisi. Nah, langsung masuk aja ke latar belakangnya. Latar belakang yang ini, perkembangan teknologi komunikasi modern sangat bergantung pada kemampuan untuk mengirimkan dan menerima informasi secara tepat dan serta efisien. Salah satu bentuk komunikasi yang banyak digunakan hingga saat ini adalah komunikasi radio. Dalam sistem komunikasi radio, proses transmisi dan penerimaan sinyal tidak dapat dilepaskan dari peran antena sebagai perangkat utama yang menghubungkan antara sistem elektronik dengan medium udara atau ruang bebas. Antena di sini berfungsi untuk mengubah sinyal listrik yang dihasilkan oleh pemancar menjadi gelombang elektromagnetik yang dapat merambat melalui udara. Sebaliknya juga, pada sisi penerima, antena berperan dalam menangkap gelombang elektromagnetik dari ruang bebas untuk kemudian dikonversikan kembali menjadi sinyal listrik agar dapat diproses lebih lanjut. Dengan demikian kawan-kawan, keberadaan antena merupakan elemen vital yang kemungkinan terjadinya pertukaran informasi secara kabel. Efisiensi dan kualitas sebuah sistem komunikasi radio ini sangat berpengaruh oleh performa antena yang digunakan. Antena yang baik mampu meningkatkan jangkauan sinyal, memperkuat daya pancar maupun daya diterima, serta meminimalkan gangguan atau interferensi yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prinsip kerja, fungsi, dan jenis antena menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung terciptanya komunikasi radio yang handal, baik untuk keperluan siaran, keperluan navigasi, keperluan telekomunikasi, maupun sistem pertahanan. Kawan-kawan, kita langsung masuk ke selanjutnya, itu pengertian antena. Antena adalah perangkat penting untuk dalam sistem komunikasi nirkabel yang berfungsi untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik. Dalam proses pemancaran, antena mengubah sinyal listrik dan pemancar menjadi gelombang radio yang merambat melalui udara. Sedangkan pada proses penerimaan, antena menangkap gelombang radio dari ruang. Sedangkan pada proses penerimaan, antena menangkap gelombang radio dari ruang bebas dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik agar dapat diproses oleh penerimanya. Karena berperan sebagai penghubung antara perangkat elektronik dan udara ini, antena disebut sebagai transducer, yaitu alat yang mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya gitu. Fungsi ganda inilah yang membuat antena sangat penting dalam berbagai teknologi komunikasi modern pada saat ini, mulai radio, mulai baru televisi, wifi, serta jaringan seluler, hingga sistem satelit pada saat ini. Secara keseluruhan nih kawan-kawan, antena adalah komponen utama yang kemungkinan pertukaran informasi secara cepat dan efisien tanpa kabel, sehingga menjadi elemen dasar dalam hampir semua teknologi komunikasi nirkabel yang kita gunakan saat ini. Fungsi antena, kita lanjut slide berikutnya, itu fungsinya antena dengan kawan-kawan. Fungsi antena ini untuk sebagai perangkat yang mengonversi sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Dalam proses ini, antena memancarkan energi elektromagnetik ke udara atau ruang bebas, sehingga sinyal dapat menyebar dan diterima oleh antena lainnya. Contohnya nih,
Pada saat pemancar radio, antena bertugas menyalurkan gelombang elektromagnetik ke lingkungan sekitar agar informasi dapat dikirimkan secara efisien. Selain memancarkan, antena juga berfungsi untuk menangkap gelombang elektromagnetik yang datang dari sumber lain dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik. Fungsi penerimaan ini sangat penting dalam beberapa teknologi sebagai radar dan komunikasi satelit, di mana antena harus mampu menerima sinyal yang dipancarkan dari jarak jauh melalui mengonversinya menjadi data yang bisa diolah sebagai perangkat penerima gitu. Dalam banyak sistem komunikasi, antena digunakan sebagai perangkat dua arah, yaitu berperan sekaligus sebagai pemancar dan penerima sinyal. Namun, terdapat pula di aplikasi yang hanya memerlukan satu fungsi saja, misalnya pada teleskop radio, antena kayak teleskop radio, antena aplikasi yang hanya digunakan memerlukan satu fungsi saja. Antena dirancang khusus untuk menerima gelombang elektromagnetik dari luar angkasa tanpa melakukan pemancaran kembali. Pemahaman ini mengenai beragam fungsi antena tersebut sangat membantu dalam memilih jenis antena yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi, sehingga sistem komunikasi dapat bekerja dengan lebih efisien dan efisiensi, kawan-kawan. Lebih efektif dan efisien lah. Baru selanjutnya hari itu agar proses perpindahan yang berlangsung secara maksimal, antena harus memiliki kesesuaian impedansi dengan saluran transmisi yang menghubungkannya, seperti kabel koaksial contohnya. Jika impedansi tidak sesuai, sebagian sinyal yang dikirim ke antena akan dipantulkan kembali ke pemancar, menghasilkan fenomena yang disebut dengan standing wave atau gelombang berdiri lah. Selanjutnya kawan-kawan, desain antena sangat berpengaruh oleh frekuensi dan panjang gelombang yang digunakan pada sistem komunikasi. Panjang fisik antena biasanya merupakan fraksi tertentu dari panjang gelombang sinyal. Semakin tinggi frekuensi sinyalnya, semakin tinggi frekuensi sinyalnya, semakin panjang gelombangnya. Sehingga antena yang dibutuhkan bisa berukuran lebih kecil. Sebaliknya juga kawan-kawan, untuk frekuensi rendah yang memiliki panjang gelombang besar, antena juga harus berukuran lebih besar. Hubungan inilah yang membuat ukuran antena sangat bervariasi sesuai kebutuhan aplikasinya. Selain itu, antena memiliki pola radiasi, yaitu arah distribusi energi yang dipancarkan atau yang diterimanya lah. Beberapa antena bersifat omnidireksional, yaitu memancarkan sinyal ke segala arah secara merata, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan cakupan luas, seperti antena Wi-Fi dan antena pada radio handheld. Sementara itu, antena direksional memfokuskan energi ke satu arah tertentu, sehingga dapat menghasilkan jangkauan yang lebih jauh dan sinyal yang lebih kuat lah. Contoh antena direksional ini adalah antena Yagi, parabola, dan patch. Terakhir nih teman, efisiensi antena menjadi salah satu parameter yang penting menentukan performa keseluruhan sistem komunikasi. Antena yang efisien mampu memancarkan sebagian besar energi yang diterimanya dan hanya menyisakan sedikit rugi-rugi lah.
Nah, efisiensi yang tinggi akan meningkatkan kekuatan sinyal, memperluas jangkauan komunikasi, serta mengurangi kemungkinan terjadinya interferensi. Nah, efisiensi inilah yang dipengaruhi oleh material antena, desain fisik, nilai efisiensi serta kualitas saluran transmisinya. Keseluruhannya, prinsip antena merupakan kombinasi dari proses konversi energi, kecocokan impedansi, karakteristik radiasi, serta hubungan antara frekuensi dan desain fisik antena. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini sangat penting dalam perancangan dan pengembangan sistem komunikasi modern agar dapat menghasilkan transmisi dan penerimaan sinyal yang opsional. Nah, listnya selanjutnya itu jenis-jenis antena yang saya ketahui ya teman-teman ya. Jenis antena di sini antena itu memiliki beberapa jenis dan masing-masing dirancang untuk kebutuhan komunikasi yang berbeda kawan. Setiap antena memiliki bentuk fisik, pola radiasi, dan karakteristik kerja yang unik lah. Sehingga penggunanya harus disesuaikan dengan aplikasi atau sistem komunikasi yang digunakan. Contohnya ini, yang pertama itu antena dipol. Antena dipol ini adalah antena yang paling sederhana, yang paling sering digunakan. Bentuknya adalah kedua elemen kawat yang panjangnya setengah panjang gelombang. Antena ini menghasilkan pola radiasi omnidireksional sehingga dapat memancarkan sinyal ke segala arah dengan merata. Antena dipol ini sering digunakan pada radio komunikasi dasar dan merupakan referensi dalam perancangan antena lainnya. Boleh teman-teman di sini itu udah bentuk apa ini? Contoh apanya kayak gini. Nah, ini antena dipol itu. Yang selanjutnya kawan-kawan itu antena monopol. Antena monopol ini merupakan setengah dari antena dipol yang tadi yang dipasang di atas permukaan konduktor sebagai ground plane. Antena ini banyak dipakai pada antena mobil, HT, dan perangkat portabel lainnya karena bentuknya yang ringkas. Monopol ini juga mudah dipasang kok dan cukup efektif untuk aplikasi frekuensi menengah hingga tinggi lah. Buat teman-teman itu kayak gitulah apanya gambarnya kawan-kawan. Nah, yang ketiga ini antena Yagi Yuda. Antena ini adalah antena yang terarah yang memiliki elemen-elemen seperti reflektor, drive element, dan direktor. Antena ini mampu memberikan gain tinggi dengan arah driven element dan dengan arah pancaran yang fokus ke satu arah lah. Karena sifatnya yang terarah, antena Yagi banyak digunakan pada antena televisi, komunikasi yang jarak menengah lah. Ke aplikasi yang membutuhkan sinyal kuat di arah tertentu, kawan-kawan. Yang lanjut selanjutnya ya. Yang selanjutnya itu antena patch. Antena patch ya. Antena patch adalah antena tipis berbentuk persegi atau lingkaran yang dibuat menggunakan teknologi mikrostrip. Antena ini banyak digunakan pada perangkat modern seperti Wi-Fi, GPS, ponsel, dan asisten IoT. Kelebihan dari antena ini adalah ringan, mudah diproduksi, dan dapat dipasang pada permukaan datar lah. Meskipun harganya tidak terlalu tinggi, antena ini sangat praktis untuk perangkat portabel. Bisa kawan-kawan lihat sini, inilah bentuk antena itu. Nah, selanjutnya itu antena parabola.
Nah, antena parabola ini menggunakan reflektor berbentuk piring besar untuk memfokuskan gelombang elektromagnetik ke satu titik fokus. Nah, antena ini memiliki gain sangat tinggi sangat tinggi dan sangat ultrarah, sehingga cocok untuk komunikasi satelit, TV satelit, radar, dan link jarak jauh. Keunggulan utamanya adalah kemampuan menangkap sinyal yang sangat lemah, yang sangat lemah dari jarak jauh gitu. Coba teman-teman itu gitulah apanya, gambar antenanya. Nah, antena selanjutnya itu antena lob. Antena lob ini terdiri dari kawat lilitan yang membentuk lingkaran atau persegi lah. Antena ini biasanya digunakan pada radio AM, komunikasi frekuensi rendah, serta aplikasi yang membutuhkan antena kecil namun sensitif lah. Nah, antena lob ini mampu menerima sinyal lemah dan memiliki ketahanan terhadap interferensi lah. Oke kawan-kawan, di sini kita bahas lagi saluran transmisi lagi ya. Nah, jalur transmisi ini adalah media atau jalur penghantar yang digunakan untuk menyalurkan sinyal listrik atau gelombang elektromagnetik dari satu titik ke titik lainnya lah. Saluran ini berfungsi menjaga agar energi sinyal dapat berpindah dari sumber transmitter menuju beban atau perangkat penerima dengan kerugiannya sekecil mungkin lah. Dalam sistem komunikasi, saluran transmisi sangat penting untuk karena menentukan kualitas, efisiensi, dan keandalan proses penerimaan sinyal. Tanpa saluran transmisi yang baik, sinyal bisa mengalami pelemahan, distorsi, atau pantulan, sehingga informasi yang diterima menjadi tidak akurat lah. Saluran transmisi dapat berupa kabel penghantar seperti koaksial dan kabel berpelin atau twist and pair itu. Nah, mampu menerima maupun menerima maupun kawan media non kabel lainnya seperti gelombang pandu, itulah. Setiap jenis saluran memiliki karakteristik tertentu seperti impedansi, redaman atau antensual, dan frekuensi kerja, sehingga penggunanya harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem telekomunikasi. Secara umum nih, saluran transmisi memiliki peran penting dalam menjaga sinyal tetap stabil lah, mencegah pantulan, dan memasukkan daya sinyal dapat ditransfer secara opsional dari pancaran menuju antena atau dari antena menuju penerima lah. Nah, fungsi dari saluran transmisi ini kawan-kawan, di antaranya itu menyalurkan sinyal secara efisien. Sinyal harus ditransfer tuh dengan rugi daya sekecil mungkin. Yang kedua itu meminimalkan distorsi. Distorsi itu dapat menyebabkan perubahan bentuk sinyal sehingga informasi sulit diinterferensi. Yang ketiga itu menjaga kesesuaian impedansi. Jika impedansi tidak sama, energi akan dipantulkan dan menyebabkan kehilangan daya. Yang keempat itu memperpanjang jangkauan sistem komunikasi. Dengan saluran transmisi yang baik, kualitas sinyal tetap terjaga meski melewati jarak jauh. Nah, terus selanjutnya itu saluran transmisi antena. Saluran transmisi antena adalah jalur penghantar yang digunakan untuk menyalurkan sinyal frekuensi radio antara perangkat pemancar atau penerima dengan antena. Pada saluran transmisi sangat penting dalam sistem komunikasi karena kualitas dan efisiensinya menentukan seberapa baik sinyal dapat dipancarkan maupun diterima. Tanpa saluran transmisi yang tepat, sinyal dapat berkurang nih. Sinyal menjadi tidak stabil
jadinya, dan kualitas komunikasinya menurun. Saluran transmisi dirancang agar sinyal RF-nya dapat berpindah dari perangkat ke antena atau sebaliknya dengan kehilangan daya yang minimal. Dan proses ini saluran transmisi memastikan sinyal tetap stabil selama perjalanan maupun mendukung proses pemancaran dan penerimaan gelombang elektromagnetik secara opsional. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis saluran transmisi antena nih. Nah, yang jenisnya itu ada 4 nih teman-teman. Yang pertama itu kabel koaksial. Kabel koaksial ini merupakan jenis saluran transmisi yang paling umum digunakan pada sistem radio, televisi, dan perangkat komunikasi lainnya. Kabel ini memiliki inti penghantar dan pelindung yang melindungi sinyal dari gangguan luar sehingga tetap stabil lah. Yang kedua itu diviset pair, terdiri dari 2 konduktor yang dipelin, biasanya digunakan pada beberapa aplikasi komunikasi dan jaringan. Twisted pair membantu mengurangi interferensi elektromagnetik dari lingkungan sekitar. Yang ketiga itu wave, digunakan untuk frekuensi sangat tinggi nih, seperti gelombang mikro dan radar. Wave ini berbentuk pipa logam yang mampu menghantar sinyal dengan redaman sangat rendah. Yang kedua itu microstrip atau strip line, digunakan pada perangkat elektromagnetik modern seperti WiFi, modul 4G atau 5G, radar kecil, dan antena mini PCB. Saluran ini memungkinkan integrasi langsung ke rangkaian elektronik sehingga cocok untuk perangkat portable. Cara keseluruhan nih, saluran transmisi antena menjadi elemen vital dan sistem komunikasi karena menentukan kualitas sinyal, kestabilan, dan efisiensi pemancaran serta penerimaan. Pemilihan jenis saluran transmisi yang sesuai dengan frekuensi dan kebutuhan sistem sangat penting untuk memastikan komunikasi berjalan opsional. Oke, yang selanjutnya itu tentang parameter kerja antena nih. Agar sebuah antena dapat bekerja secara optimal, perlu dipahami beberapa parameter kinerja antena. Parameter ini digunakan untuk menilai sejauh mana antena mampu memancarkan atau menerima sinyal secara efektif. Yang pertama itu gain atau penguatannya. Gain adalah ukuran kemampuan antena untuk memfokuskan energi ke arah tertentu dibandingkan antena isotropik atau yang ideal. Semakin tinggi gainnya, semakin kuat sinyal yang dipancarkan atau diterima dalam arti tertentu. Gain ini penting untuk komunikasi jarak jauh dan mengurangi gangguan dari arah lain. Yang kedua itu efisiensi antena. Efisiensi menunjukkan seberapa besar yang akan diterima oleh antena dapat dipancarkan sebagai gelombang elektromagnetik. Antena yang efisien memiliki kehilangan daya rendah, sehingga sinyal dapat mencapai jangkauan maksimal. Efisiensi ini dipengaruhi oleh material antena, desain, dan kesesuaian impedansi. Yang ketiga itu pola radiasinya nih. Pola radiasi menggambarkan arah distribusi energi yang dipancarkan atau diterima antena. Pola ini bisa berupa omnidireksional, pancaran merata ke semua arah, atau direksional, pancaran fokus ke satu arah atau tertentu. Pola radiasi menunjukkan jangkauan komunikasi dan area cangkupan antena. Yang keempat itu impedansi antenanya. Impedansi antena ini adalah hambatan listrik yang dimiliki antena terhadap arus dan tegangan pada frekuensi tertentu. Impedansi harus cocok dengan saluran transmisi agar tidak terjadi pantulan sinyal atau standing wave yang dapat menurunkan kualitas komunikasinya. Yang kelima itu bandwidth-nya. Bandwidth adalah rentang frekuensi di mana antena dapat bekerja secara optimal. Antena dengan bandwidth lebar
mampu menerima atau memancarkan sinyal pada berbagai frekuensi, sedangkan antena bandwidth sempit hanya efektif pada frekuensi tertentu. Yang keenam itu front to back ratio-nya. Parameter ini menunjukkan perbandingan daya yang dipancarkan ke arah depan dibandingkan ke arah belakang antena. Angka yang tinggi penting pada antena direksional untuk meminimalkan interferensi dari arah belakang. Yang ketujuh itu VSWR atau Voltage Standing Wave Ratio. Nah, yang ini mengukur seberapa baik antena cocok dengan saluran transmisi. Nilai rendah mendekati 1/1 itu menunjukkan pantulan sinyal minim dan daya disalurkan secara maksimal. Nah, selanjutnya itu adalah polarisasinya. Nah, polarisasi adalah orientasi medan listrik gelombang yang akan dipancarkan atau yang diterimanya. Nah, contohnya nih, linear atau vertikal, horizontal atau sirkular lah, atau sirkular. Kesamaan polarisasi antara antena pemancar dan penerima penting untuk efisiensi komunikasi. Nah, secara keseluruhan nih, parameter kerja antena membantu menentukan kualitas pancaran, penerima, dan jangkauan komunikasi. Dengan memahami parameter ini, desainer antena dapat memilih dan merancang antena yang sesuai untuk kebutuhan sistem komunikasi tertentu. Nah, contoh aplikasi sistem nyata nih, antena dan saluran transmisinya. Contohnya. Itu yang pertama itu ada radio FM atau AM-nya. AM. Radio FM atau AM ini antena berfungsi untuk memancarkan dan menerima gelombang radio. Pemancar radio mengubah sinyal audio menjadi sinyal atau sinyal listrik berfrekuensi tinggi. Kemudian antena memancar sisi tersebut ke udara. Saluran transmisi biasanya kabel koaksial menghubungkan pemancar dengan antena untuk memastikan daya sinyal tersalur dengan efisien nih. Itu ada televisi. Antena menerima siaran dari stasiun TV. Saluran transmisi menjaga kualitas gambar dan suara. Yang ketiga itu ada radar. Radar direksional memancar gelombang dan menerima keturunan objek. Saluran transmisi menjaga sinyal agar tetap stabil. Nah, selanjutnya itu ada satelit. Antena parabola memfokuskan sinyal ke satelit. Saluran transmisi menghubungkan perangkat dengan antena nih. Komunikasi seluler laginya. Antena BTS memancarkan sinyal ke saluran transmisi menghubungkan pemancar dan antena cangkupan optimal. Nah, kesimpulan dari materi saya ini, antena memancar dan menerima gelombang elektromagnetik. Saluran transmisi menghubungkan antena dengan pemancar atau penerima untuk efisiensi sinyal. Jenis antena dan saluran transmisi dan saluran disesuaikan dengan frekuensi, jangkauan, dan aplikasi. Parameter kinerja atau gain, efisiensi, radiasi, impedansi mempengaruhi kualitas sinyalnya. Nah, kombinasi antena dan saluran transmisi yang tepat menjamin komunikasi stabil dan luas dan handal. Mungkin kawan-kawan cukup sekian yang biasa saya sampaikan tentang parameter kinerja antena ini, yang kita antena ini. Sampai jumpa kembali saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.